Udah. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk teman-teman semua dan Bu Ginar dan Pak Wendy juga. Perkenalkan, kami dari kelompok Belly Welly Jelly akan mempresentasikan dashboard ASRI 1 beranggotakan Putu, Hilmi, saya sendiri Bram, dan Yudi Valentino. Ini adalah yang akan kami presentasikan. Ada company profile, ada framework, ada preview dari dashboardnya, dan yang terakhir conclusion. Nah, visi dari ASRI sendiri itu, menurut annual report-nya adalah menjadi pengembangan properti terbaik yang mengutamakan inovasi untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Untuk misi dari ASRI sendiri yang diambil dari annual report tahun 2019, yang pertama ada bagi pelanggan, dia memberikan pelayanan yang prima dan produk inovatif yang berkualitas untuk membangun komunitas yang nyaman, aman, dan sehat. Yang kedua untuk karyawan, dia memberikan kesempatan untuk berkembang, menciptakan lingkungan kerja yang profesional, berbasiskan nilai budaya perusahaan, di mana setiap karyawan dapat merealisasikan potensi dan meningkatkan produktivitasnya. Lanjut, kemudian bagi pemegang saham, ada membangun tata kelola yang bijak demi menjaga kesinambungan pertumbuhan perusahaan. Kemudian bagi mitra usaha, menjalin hubungan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan dan berkelanjutan untuk menjadi mitra usaha pilihan. Kemudian bagi pemangku kepentingan, yaitu memaksimalkan potensi setiap properti yang dikembangkan melalui pengembangan terintegrasi untuk memberi nilai return yang tinggi. Lalu untuk goals dari perusahaan sendiri ada 4. Yang pertama adalah dari sisi infrastruktur, yaitu menciptakan infrastruktur yang berkualitas di dalam kawasan. Lalu menjaga dan meningkatkan nilai properti yang dikembangkan perusahaan secara berkesinambungan, melakukan diversifikasi usaha dengan membangun properti yang dapat mendatangkan pendapatan sewa, serta menjaga dan meningkatkan kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Lalu untuk berikutnya kami akan menjelaskan 11 pertanyaan yang berkaitan dengan dashboard yang dibuat. Untuk pertanyaan pertama ada siapa yang akan menggunakan indikatornya? Dashboard kami yang menggunakan indikatornya adalah petinggi perusahaan seperti direktur utama, direktur yang lain, komisaris, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, apakah bisa di map ke objektif yang lebih high level? Dia bisa di map ke tujuan yang lebih spesifik dengan sesuai kebutuhan dari perusahaan itu sendiri. Kemudian seberapa sering akan dimonitor oleh manajer? Kalau untuk masing-masing elemen dari dashboard tergantung dari kontennya. Yang pertama kalau saham dia bisa dimonitor setiap tutup tiap hari. Kemudian untuk yang SDM bisa dimonitor oleh manajer setiap bulan, dan untuk margin laba bisa dimonitor oleh manajer setiap bulan juga. Untuk pertanyaan yang keempat, itu bagaimana kalkulasi metodenya dan unit of measurement-nya. Itu tergantung kontennya ya. Untuk data seperti saham dan jumlah karyawan itu dihitung langsung dengan satuan ukur harga saham dan jumlah orang. Sedangkan data yang seperti rasio itu kayak margin laba gitu-gitu, dia dihitung dengan bagi data pertama terhadap data kedua dengan satuan ukur berupa persentase. Next. Pertanyaan yang kelima itu what data source exists dan what should be created. Sumber data yang tersedia itu berasal dari annual report Alam Sutra itu sendiri tahun 2019. Lalu data tersebut dibuat rangkumannya dan direpresentasikan dalam bentuk yang mudah untuk dibaca dan dipahami. Next. Ya, untuk kita pertanyaan yang keenam tuh bagaimana data dianalisis dan indikatornya dipecah jadi yang lebih kecil. Data yang analisis itu yang sudah ditampilkan cukup detail, berisi data-data yang penting dan dibutuhkan oleh perusahaan. Namun data yang ditampilkan tidak perlu berisi keseluruhan detail data, tapi cukup rangkuman informasi dari data tersebut. Next. Lalu berikutnya untuk
threshold value yang perlu digunakan untuk differentiate antara performance-nya, itu digunakan nilai batas yang setiap indikatornya adalah rata-rata dari data tersebut pada tahun-tahun sebelumnya. Dan juga perbandingan yang digunakan untuk mengakses performance dari company-nya, yaitu dengan membandingkan data-data pada tahun sebelumnya. Berikutnya, bagaimana cara merepresentasikan maksimum visual impact-nya, itu dengan menampilkan data dengan bantuan grafik seperti line chart, pie chart, bar chart yang tepat berdasarkan jenis datanya. Sebagai contoh, jika ingin memantau data yang perubahannya terjadi untuk setiap jangka waktu tertentu seperti data saham, dapat menggunakan grafik line chart. Lalu yang berikutnya, aksi yang perlu dilakukan jika mendapatkan hasil kinerja yang baik atau buruk dalam pengukurannya. Jika hasilnya baik, maka perlu dilakukan analisis agar kedepannya hasil dapat tetap baik, bahkan bisa lebih baik. Tapi jika hasilnya buruk, maka perlu dilakukan mitigasi dan evaluasi pada data tersebut agar perusahaan tetap dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, bagaimana data itu bagaimana cara memonitornya dan bagaimana cara menyimpan data tersebut secara jangka yang lama. Kita menyarankan untuk menyimpan data-data tersebut menggunakan database supaya dapat bertahan dengan waktu yang lama. Dan pertanyaan terakhir adalah apakah ada potensi untuk bias dari perhitungan data-data tersebut? Tidak, karena kita datanya ini mengambil dari annual report. Jadi kalau kita mengasumsikan annual reportnya bernilai benar, maka data yang ditampilkan itu benar juga. Terus apa insentifnya untuk aktor-aktor dari organisasinya itu? Perusahaan memiliki gambaran yang lebih baik terhadap kondisi dari perusahaan itu sendiri. Selanjutnya kita akan masuk ke preview dari dashboard yang telah kami kerjakan. Ini link yang bisa diakses secara publik. Nah, ini adalah performa sahamnya. Ada 3 gambar. Yang pertama itu adalah, balik sebenarnya. Nah, ini adalah average stock closure. Ini adalah nilai rata-rata dari stok nilai saham setiap tahunnya. Dan ada juga nilai highest-nya, highest rata-ratanya, dan ada lowest rata-ratanya juga. Nah, ini adalah data mentahnya. Kalau tadi cuma data agregasinya. Di sini kita bisa lihat nilai saham dari Januari 2018 sampai Desember 2019. Kita juga merepresentasikan grafiknya ini dengan harga tertingginya, harga terendahnya, dan harga penutupan untuk setiap bulannya. Bisa dilihat juga ada volume perdagangan, nilainya saham tercatat, berapa lembar, dan kapitalisasi pasarnya di tabel bawah, di bawah chart. Kalau yang ini tuh chart yang merepresentasikan sumber daya manusia yang ada di PT Alam Putra itu sendiri. Dia bisa nanti itu ada drop down harusnya. Dia itu bisa dipilih SDM berdasarkan level organisasi, tingkat pendidikan, usia dan status. Ini ada kita pakai bar chart. Nah, next. Ini level organisasi, ini tingkat pendidikan, next. Ini usia dan next, terakhir tuh yang kita tampilkan status dari kepegawaian mereka. Next. Kemudian indikator selanjutnya ada margin laba. Jadi di sini bisa dilihat margin labanya yang bruto, margin laba usaha, dan margin laba bersih untuk setiap tahunnya dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Next. Kemudian ada lagi rasio terhadap aset. Rasio yang dimaksud di sini ada 3 jenis. Laba bersih terhadap aset, liabilitas terhadap aset, dan juga utang berbunga terhadap aset. Semua data ini ada tersedia dari 3 tahun, 2017 hingga 2019. Kemudian ini sama dengan sebelumnya, hanya saja yang sebelumnya terhadap aset, yang ini terhadap ekuitas dari perusahaan tersebut.
Next. Lalu yang berikutnya adalah informasi pemegang saham. Di sini digambarkan dengan pie chart, di mana warna dari di diagram itu dijelaskan pada tabel di bawahnya. Lalu untuk persentase pemegang saham itu ditampilkan ketika di dashboard ditunjuk di bagian mana si pemegang saham itu. Jadi semisal untuk yang lain-lain seperti masyarakat, maka akan ditampilkan persentase seberapa besar dia sebagai pemegang saham dan juga seberapa besar saham yang dimiliki. Lalu untuk yang berikutnya Oke, jadi adalah kesimpulan. Nah, kita menyimpulkan ada 4 poin yang kita simpulkan dari pekerjaan tugas ini. Yang pertama ada dashboard digital PT Alam Sutra. PT Asri ini digunakan oleh hire management. Yang kedua adalah nilai ambang batas setiap data yang ditampilkan menggunakan rata-rata dari data tahun sebelumnya. Yang ketiga adalah penggunaan visual untuk menampilkan data, memudahkan proses analisis sehingga dapat meminimalisirkan kesalahan yang akan terjadi. Dan yang terakhir adalah proses analisis setiap data dilakukan dengan hati-hati, seperti calculation method yang berbeda tiap data, dapat dengan mudah dilakukan backup untuk kepentingan perusahaan di masa yang akan datang. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.